Bab 1601. Baiklah, sekarang dia terlalu murah hati. Itu kesepakatan. Suasana hati Jared membaik drastis. Senyum di sudut mulut Nicole melebar saat mereka berdua terus berbincang manis satu sama lain sepanjang malam. Pada hari berikutnya, Nicole telah mengemasi barang-barang mereka dan pindah kembali ke kediaman Riddle bersama Samuel dan Spencer, yang telah melakukan hal yang sama. Ketika Nicole tiba di rumah, dia melihat Sean telah membawa Mrs. Wallace Sr.Ke kediaman Riddle. Di sana, dia melihat orang tuanya sedang mengobrol dengan Nyonya Wallace Sr. Nicole, kakakmu tiba-tiba datang ke tempatku dan mengajakku ke sini untuk tinggal di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Wallace Sr. Dia tinggal bersama Tia di Seaview Villa, dan meskipun dia merasa kesepian, dia sudah terbiasa dengan kedamaian dan ketenangan di sana. Jadi, dia tahu ada sesuatu yang terjadi ketika Nicole menyarankan agar dia pindah bersama mereka. Nicole memandang Mrs. Wallace Sr. dan tidak bisa menahan senyum. Aku baik-baik saja, Nek. Orang tuaku yang ingin aku pindah kembali ke sini. Mereka tidak mengizinkanku tinggal sendiri lagi, itulah sebabnya aku harus membawa Nek ke sini untuk sementara waktu. Oh, Mrs. Wallace Sr. mendesah lega. Ia sungguh merindukan cucunya, dan sekarang setelah Nicole menemukan keluarganya, ia lebih dari sekadar bersyukur bahwa Nicole bersedia menginap di tempatnya selama beberapa hari dalam sebulan. Tak usah disebutkan bahwa Nicole lah yang membelikannya rumah besar di tepi laut. Saya tidak pernah bermimpi harus tinggal bersama Nicole dan keluarganya, pikir Mrs. Wallace Sr. Bukankah merepotkan kalau aku ada di sini, tanyanya. Omong kosong, kata Gloria sambil tersenyum. Kamu sudah membesarkan Nicole selama bertahun-tahun. Kamu adalah neneknya, dan kamu dianggap sebagai orang yang lebih tua. Kamu tidak akan menjadi masalah sama sekali jika tinggal di sini. Tolong jangan merasa bahwa kamu akan menjadi beban bagi kami. Saat Mrs. Wallace Sr. memperhatikan ketulusan di wajah Gloria, hatinya mulai dipenuhi kehangatan. Dia menoleh ke arah Nicole dan berkata, kamu persis seperti ibumu, baik hati dan penuh pengertian. Kalian berdua punya sifat-sifat yang luar biasa. Wajah Gloria memerah begitu mendengar pujian dari Mrs. Wallace Sr. Anda menyanjung saya telah menyiapkan kamar untuk Anda di lantai pertama sehingga Anda dapat bergerak dengan mudah. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Tidak, semuanya baik-baik saja. Keluarga Riddle sangat lincah. Dibandingkan sebelumnya, aku tinggal sendirian, dan semuanya terasa sepi, kata wanita tua itu. Benar, keluarga besar seperti ini pasti akan hidup bahagia di masa depan. Gloria tersenyum. Melihat bahwa Mrs. Wallace Sr. dan Gloria sangat akrab, Nicole kemudian melirik Tia yang ada di sampingnya. Saya minta maaf atas semua masalah yang terjadi, tetapi mulai sekarang Anda harus datang ke sini untuk menjaganya. Meskipun Tia akan tinggal di kediaman Riddle, merawat Nyonya Wallace Sr. akan menjadi tantangan tersendiri baginya. Jangan khawatir, Nicole. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawat Nyonya Wallace Sr. Tia berjanji dengan ekspresi serius di wajahnya, yang membuat Nicole mengangguk puas. Seluruh keluarga sekarang ada di sini. Nicole menghela napas lega dalam hatinya. Sekarang mereka semua sudah ada di sini, akan lebih mudah untuk melindungi mereka, dan juga akan jauh lebih nyaman bagi orang-orang yang disewa Jared untuk melindungi mereka. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Kalau tidak, dia tidak akan setuju agar Nyonya Wallace Sr. tinggal bersama mereka. Sean berjalan ke arah Nicole dari samping dan berkata, ayah meminta kita untuk pergi ke ruang kerjanya. Oh, Nicole menganggukkan kepalanya, lalu ia mengikuti kakaknya ke ruang kerja. Saat mereka berdua masuk, Nicole memperhatikan bahwa Steve juga ada di ruang kerja. Nicole ada di sini. Nicole memperhatikan ekspresi di wajah Daniel dan Steve, sehingga ia bertanya, apa yang terjadi? Daniel tetap diam, dan sebaliknya, Steve bangkit dan berkata, ini Nora, dia mencoba bunuh diri di pusat penahanan tadi malam. Nicole menyipitkan matanya. Nora, bunuh diri. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa bunuh diri? Mungkin karena dia dijatuhi hukuman seumur hidup kemarin,
dan dia tidak tahan dengan konsekuensinya, jadi dia mencoba bunuh diri. Beruntung dia ditemukan tepat waktu, tetapi luka-lukanya cukup serius. Trakeanya terpotong, dan sekarang dia tidak bisa bernapas sendiri. Dia sekarang berada di unit perawatan intensif. Bab 1602. Nicole mengangkat alisnya sedikit. Aku tidak menyangka dia begitu berani dengan menggorok lehernya sendiri dan bunuh diri, tapi sekali lagi, dia tidak mati, jadi kemungkinan besar itu hanya salah satu tipuannya. Dia lalu menatap Daniel dan Steve sebelum bertanya, kalau begitu, mengapa kalian memintaku datang ke sini? Aku tidak tertarik dengan urusan Nora, dan aku bahkan tidak ingin memperhatikan sedikit pun pikirnya. Daniel mendesah. Nora mungkin sudah keluar dari penjara untuk saat ini, tapi kami khawatir kalau dia sudah bebas nanti, dia mungkin akan memikirkan cara untuk menyakitimu lagi. Tidak menyangka ayahnya begitu peduli padanya, Nicole berseri-seri, tidak dapat menyembunyikan senyumnya lebih lama lagi. Tidak apa-apa, dia tidak akan lama keluar dari penjara, jawabnya. Meskipun itu salah satu rencana jahat Nora, dia meremehkan apa yang mampu dilakukan Jared. Tapi memikirkan cara-cara remeh seperti itu untuk lolos dari penjara. Itu cara yang cerdik. Aku harus memberinya itu, pikir Nicole. Benar-benar, Steve terkejut dengan tiba-tiba munculnya rasa percaya diri Nicole, dan sulit mempercayai apa yang dikatakannya. Jangan khawatir, dalam waktu 5 hari, dia pasti akan kembali ke penjara. Nicole menyatakan dengan penuh keyakinan. Sean langsung memahami apa yang dimaksud Nicole. Selama kita tahu apa yang terjadi dengan Nora, yang perlu kita bahas adalah hal besar berikutnya. Begitu Sean selesai berbicara, dia menyerahkan sebuah map kepada Nicole. Di dalam map itu, Nicole melihat berbagai informasi tentang keluarga Fisher. Laporan ini diperbarui dengan semua krisis terkini yang dialami keluarga Fisher. Saat itulah matanya berbinar karena memahami situasi. Nicole tidak menghubungi keluarga Fisher karena ia sudah menduga bahwa mereka bukanlah mitra bisnis yang baik. Sampai sekarang, semua orang ingin bekerja sama dengan keluarga Riddle dan bersedia mengakhiri kerja sama mereka dengan keluarga Fisher. Mata Nicole menyipit sedikit saat dia terus meneliti semua yang ada di dalam map itu. Menarik, keluarga Fisher sedang dilanda krisis, namun mereka berencana menyatukan beberapa keluarga baru dan beberapa bisnis yang berselisih dengan keluarga Riddle. Keluarga dan perusahaan baru ini adalah mereka yang tidak memiliki banyak latar belakang historis, bukan bagian dari aliansi yang terbentuk karena lambang keluarga Reby, dan mereka dikendalikan olehnya. Selain itu, ada beberapa keluarga berusia seabad yang tidak peduli dengan dekrit leluhur mereka, dan tidak menghadiri perjamuan yang diselenggarakan keluarga Riddle. Nicole menganalisis kemampuan masing-masing keluarga tersebut, dan menemukan bahwa mereka tidak lemah. Namun, dia akan merasa sangat bangga jika dia bisa menyatukan mereka di bawah keluarga Riddle. Jangan khawatir, kita bisa memikirkan cara lain untuk menghadapinya nanti, kata Nicole, tenang dan tanpa sedikit pun rasa gugup. Steve terkesan dengan Nicole. Aku juga berpikir begitu, tapi, karena kamu tidak terganggu olehnya. Apakah kamu mungkin tahu satu atau dua hal tentang manajemen bisnis? Selama Nicole berada di rumah, identitasnya terus terbongkar. Tidak heran jika dia tidak tahu banyak tentang manajemen bisnis. Nicole menggelengkan kepalanya. Saya belum belajar banyak tentang sisi bisnis. Sean merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Bagaimanapun, Nicole dikirim untuk menerima pelatihan khusus sejak usia muda. Namun, karena beberapa persyaratan di tempat kerja, saya hanya dapat memahami perbedaan dalam laporan. Lagi pula, kami harus memantau beberapa perusahaan secara rahasia, katanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, Sean dan Steve saling berpandangan. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, mereka merasa Nicole tidak sesederhana yang ia bayangkan. Jika dia bisa memantau setiap kelainan dalam perusahaan, dia pasti bisa melihat masalah apapun dengan akun dan materi lainnya dalam sekejap. Daniel tahu jauh di lubuk hatinya bahwa keterampilan putrinya tidak boleh diremehkan, tetapi dia tetap berkata, meskipun masih terlalu dini bagi saya untuk mengatakan ini, kamu harus tahu bahwa ada banyak orang yang memperhatikanmu, identitasmu, dan segalanya saat ini. Bahkan jika kamu sibuk dengan sekolah,
kamu harus pergi dan mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan selama waktu luangmu dan membantu saudara-saudaramu. Pelajari satu atau dua hal tentang manajemen bisnis. Bagaimanapun juga, Nicole adalah pemegang Firecrest. Nilai yang dimilikinya memengaruhi orang-orang yang bekerja sama dengan keluarga Riddle. Cepat atau lambat, Nicole sendiri akan bergabung dengan perusahaan. Oleh karena itu, adalah benar baginya untuk mempelajari urusan perusahaan sesegera mungkin. Baiklah, saya mengerti. Nicole menganggukkan kepalanya, aku harus mendengarkan nasihat orang tuaku. Bab 1603. Namun, saya telah memikirkan tentang apa yang terjadi setelah saya pensiun, dan jika saya bisa, saya pasti akan membantu keluarga Riddle. Nicole berpikir sambil tercengang sejenak. Dulu, Jared pernah menyinggung hal itu, dan disinilah saya, memikirkan tentang pensiun. Pria memang beracun. Setelah pertemuan di ruang kerja Daniel berakhir, Nicole menuju ke bawah di mana keluarga Riddle makan dengan tenang. Keluarga kemudian berdiskusi tentang pertemuan tahunan perusahaan, yang akan diadakan pada akhir pekan. Spencer dan Samuel keduanya dalam kesulitan. Pakaian untuk pertemuan tahunan sudah siap, tapi pasangan kita, Stanley, yang duduk di sebelah mereka, mendesah. Apa kabar kalian berdua? Wajar saja kalau orang seusiamu tidak punya teman kencan. Siapa yang bilang begitu? Stanley, akan memalukan jika kamu datang tanpa ditemani. Begitu kata-kata itu diucapkan, raut wajah Stanley berubah masam. Siapa yang bilang aku tidak membawa pasangan? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di sekeliling meja menatapnya, dengan Spencer yang menyeringai padanya. Stanley, kamu sudah menemukan pasanganmu. Begitu ditanya, Stanley langsung terdiam, kesal pada dirinya sendiri karena tidak mampu menahan emosinya dengan baik saat melihat seluruh keluarga menatapnya dengan penuh harap. Kemudian dia memandang Tia yang terdiam sepanjang waktu saat dia duduk di sebelah Mrs. Walleser. Bukankah ini sudah keluar dari kotaknya? Tiba-tiba Stanley menyebut nama itu, membuat Tia terkejut. Tuan Stanley, Anda sedang membicarakan saya. Memang, Tia tidak menyangka kalau Stanley akan memanggilnya. Nicole tidak akan menduga bahwa Stanley akan menjadikan Tia sebagai pasangannya. Jadi dia memperlihatkan senyum main-main kepada mereka dan terus memperhatikan kejadian yang berlangsung di hadapannya. Stanley mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan saat dia menyadari bahwa Tia sedikit terkejut, suaranya melembut. Baiklah, maukah kamu menjadi pasanganku? Gloria dan Daniel menatap Stanley secara langsung sebelum bertukar pandang, setelah mencapai kesepahaman. Putra kami sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Bolehkah aku pergi? Nicole. Tia ragu sejenak, lalu mulai meminta izin pada Nicole. Meskipun dia bukan pembantu keluarga Riddle, dengan Nyonya Walleser tidak menganggapnya sebagai salah satu dari mereka, dia tetap merasa tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara apapun yang berkaitan dengan keluarga Riddle. Kakakku mengundangmu. Kalau dia pikir kau bisa, ya kau bisa. Nicole tersenyum, mencoba meyakinkan Tia. Dan dengan nada yang menunjukkan bahwa dia merasa patah semangat, Samuel berkata, sudah berakhir. Kita seharusnya tidak bertanya. Kita bertiga seharusnya mengambil inisiatif. Kita lupa bahwa ada seorang gadis cantik yang tinggal di rumah kita. Nicole memandang Samuel yang tampak putus asa, dan saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Spencer dan Samuel, saya dapat membantu memecahkan masalah kalian berdua. Benarkah? Tanya Spencer, tiba-tiba tertarik dengan pembicaraan itu. Siapa dia? Apakah kita saling kenal? Samuel menambahkan, ikut penasaran. Sebagai tanggapan, Nicole dengan bercanda menyebutkan, June Wallace dan Lulu Barrera. Spencer dan Samuel tertegun sejenak. Mereka sebelumnya telah bertemu beberapa kali, dan meskipun interaksi mereka terbatas, mereka bukanlah individu yang bermasalah. Dengan demikian, si kembar tidak mempunyai pilihan lain lagi, karena mereka tidak mengenal siapapun yang cukup dapat diandalkan untuk peran tersebut. Meskipun ada banyak gadis di sekolah mereka yang dapat dipilih, Lulu dan June dikenal sebagai satu-satunya orang fanatik yang tak berakal yang akan terpikat oleh mereka. Tentu saja, kenapa tidak? Keduanya pun langsung setuju,
karena takut kalau tidak diambil kesempatan itu akan hilang dan mereka akan memikirkan hal itu lagi. Oke, petik 2. Ini tidak hanya merepotkan, tapi June dan Lulu akan sangat gembira begitu mereka mengetahuinya. Bab 1604. Steve tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Sepertinya kalian bertiga sudah dewasa. Sebagai tanggapan, Stanley menatap Steve dan bercanda, "Oh, kamu terlalu baik, tapi kami tidak seperti kamu. Bagimu, anak kembar tidak pernah kekurangan." Perkataan Stanley begitu tiba-tiba hingga Steve hampir tersedak air yang sedang diminumnya. "Stanley, berhentilah bicara omong kosong, iya," kata Steve. Pada saat itu, sesuatu terlintas di pikirannya dan Samuel ikut bercanda. "Ya, kudengar Steve selalu punya wanita berbeda sebagai pasangannya di setiap acara." Steve memperhatikan ekspresi ayahnya dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya, lalu dia melotot ke arah Samuel. "Diamlah. Cukup dengan omong kosongnya. Mereka adalah rekan kerjaku dari perusahaanku." Steve membantah. Akan tetapi, cara Gloria menafsirkannya, terdengar seperti sesuatu yang sangat berbeda. Lalu, dia tersenyum ramah pada Steve. "Steve sudah semakin tua saat kita bicara. Kamu sudah di usia yang tepat untuk punya pacar sendiri. Kalau ada orang yang kamu suka, kamu bisa membawanya pulang dan memperkenalkannya pada kita." "Bu, jangan menggodaku lagi," protes Steve. "Saya orang yang berorientasi pada karir. Selain itu, saya punya Sean sebagai kakak laki-laki. Bagaimana saya bisa punya pacar sebelum dia punya?" Kata-kata yang keluar dari mulut Steve mengalihkan perhatian ke Sean, yang kemudian menatap Steve dengan tatapan mematikan, dan langsung membungkamnya. Namun, Gloria sudah mengangguk. "Ya, Sean, kamu sibuk di kantor seharian. Kamu sudah punya pacar. Kamu bisa membawanya ke pertemuan acara." Sean mendesah. "Bu, Ibu tahu kan kalau aku orangnya sibuk. Bagaimana aku bisa menemukan waktu untuk berkencan dengan seseorang?" Gloria langsung menggelengkan kepalanya, dan menatap Nicole lagi. "Kau harus belajar satu atau dua hal dari Nicole. Dia sibuk dengan pekerjaan dan studinya, namun, dia akan segera menikah. Kalau dipikir-pikir, aku sudah bertunangan dengan ayahmu saat aku berusia 18 tahun, tapi kalian..." Setelah Gloria berbicara pada semua riddle muda, semua orang menatap Nicole dengan mata menyipit. Ekspresi ketidakberdayaan langsung terlihat di wajahnya. "Mengapa aku dibawa ke sini? Sekarang, aku menjadi bahan tertawaan." Spencer angkat bicara dan berkata, "Ya, tak perlu khawatir soal Nicole, dia pasti akan menghadiri acara itu bersama Jared sebagai pasangannya, dan mereka pasti tak akan mengecewakanmu." "Ya, aku juga iri." Samuel menganggukkan kepalanya. Merasakan kecemburuan dari semua orang di sekitarnya, wajah Nicole menjadi merah padam karena malu. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika kalian semua iri padaku, bagaimana kalau aku membantu kalian dan mendapatkan pacar untuk kalian semua?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, saudara-saudara Riddle langsung terdiam. Steve segera menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja. Aku masih ingin melajang beberapa tahun lagi. Aku ingin menikmati kebebasan menjadi lajang." Stanley juga menggelengkan kepalanya, "Saya hanya ingin fokus pada studi saya, dan saya masih perlu belajar lebih banyak tentang perusahaan." Melihat bahwa Steve dan Stanley sama-sama malu, Spencer tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. "Wah, Steve dan Stanley takut. Sungguh, itu pemandangan langka untuk dilihat," dan sebagai balasannya, Steve mengerutkan kening. "Kalau kau bukan pengecut, biarkan Nicole mencarikanmu pacar." Senyum Spencer tiba-tiba membeku, dan sambil tersenyum, Nicole berkata, "Itu kesepakatan." Nicole menyeruput tehnya sebelum Samuel berbicara, mendahului Spencer, Aku juga mau satu." Tentu, Nicole tersenyum, keinginan Samuel mungkin akan segera terwujud, karena Nicole tidak perlu mencarinya lama-lama. Spencer tiba-tiba mendesah sebelum berteriak, "Diam. Apakah orang ini benar-benar mengira aku menginginkan seorang pacar?" Bab 1605. Samuel salah paham. "Kenapa aku harus diam? Kita kan kembar. Kalau cuma kamu yang punya pacar, yang lain pasti akan menertawakanku."
Bagaimana mungkin aku tertinggal? Kau, Spencer berseru, dan tak lama kemudian terdiam. Sel-sel otaknya benar-benar hampir tidak ada. Gloria merasa geli, sedangkan Daniel menutup mulutnya karena tertawa terbahak-bahak, terhibur oleh kekonyolan yang ditunjukkan Samuel. Sementara itu, Sean dan Steve, yang tidak dapat lagi menahan tawa, meledak dalam angin kencang lagi, menyebabkan seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak, meninggalkan Samuel yang kebingungan. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Ia ikut bergembira bersama mereka sambil melihat keluarganya tertawa terbahak-bahak kepadanya. Keluarga Riddle di pihak Daniel dipenuhi tawa, tetapi di kediaman Damien Riddle, suasananya gelap dan suram. Damien, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ada rumor di lingkungan perempuan jalang itu bahwa putra keempat dari keluarga Riddle sekarang memimpin perusahaan. Apakah kamu tahu bagaimana mereka memperlakukanku sekarang? Tanya Miley. Keluarga Rogers telah dihapus dari daftar 10 keluarga paling berpengaruh setelah insiden tersebut. Miley awalnya mendapatkan kembali kekuasaan dengan mengandalkan keluarga Riddle. Dia berkembang pesat dengan pemulihan Rogers Sir, yang sangat bergantung padanya. Namun, semuanya terhenti saat berita tentang Damien yang tidak memiliki kekuasaan nyata di perusahaan menyebar, yang membuat Miley terbuang sekali lagi. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Tanyanya. Damien memasang ekspresi kesal di wajahnya. Apa yang kau teriakkan? Kau pikir aku menginginkan ini? Keluarga-keluarga besar yang berpengaruh itulah yang ingin bekerja sama dengan Daniel. Mereka sama sekali tidak menghubungiku. Daniel sekarang mengelola semua proyek baru. Era keemasan akhirnya tiba bagi keluarga Riddle, tetapi sayangnya, tidak satu pun proyek besar itu jatuh ke tangan Damien. Sepertinya aku sekarang hanya direktur nominal dan presiden perusahaan, tanpa kekuasaan yang nyata. Damien mulai khawatir bahwa setelah sekian lama, Tuan Riddle Sir, akan mencampakkannya seperti yang dilakukan lelaki tua itu kepada Daniel sebelumnya. Bagaimana kau bisa duduk diam saja? Kau bosnya, selain Ten Riddle Sir, kau adalah orang dengan persentase saham terbesar di perusahaan. Dia tidak akan menendangmu ke pinggir jalan sekarang, kan? Tanyanya. Mata Damien tertuju pada Everett. Everett selalu menjadi pusat perhatiannya sejak ia membela keluarga Damien. Meskipun ia sering dikesampingkan, Damien menyadari bahwa putranya masih berada di bawah naungan Sean, terus berkembang, dan tidak hanya bermalas-malasan seperti dirinya. Everett, kamu bekerja di perusahaan Sean sebagai kepala cabang, kan? Jadi, kamu pasti tahu betul bisnisnya, bukan? Meskipun Damien berbicara samar-samar, Everett langsung tahu bahwa ayahnya telah bertanya kepadanya seperti itu untuk menguji apakah ada titik balik dalam situasi yang mereka hadapi. Everett telah lama menunggu hari ini, hari ketika ayahnya akan memperhatikannya. Ia membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, saya sangat yakin. Daniel memiliki 6 proyek besar yang sedang dikerjakannya, semuanya sangat menguntungkan dengan perkiraan pendapatan lebih dari $500 juta. Sebanyak itu, mata Damien terbelalak, dia dan istrinya sama-sama kebingungan. Damien telah mengelola perusahaan itu bertahun-tahun, dan masih saja menghasilkan pendapatan tahunan tertinggi. Keluarga Riddle akan berubah. Bahkan dengan keuntungan sebesar itu, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun karena mereka hanya akan dibayar dividen di akhir tahun. Ini benar-benar menyebalkan, hanya duduk diam dan tidak dapat melakukan apapun. Ini belum termasuk 4 proyek besar yang mereka tangani. Ada 7 atau 8 proyek kecil lainnya. Saya khawatir pendapatannya akan mencapai sekitar 3 hingga 4 miliar karena Stanley baru saja bergabung dengan perusahaan, lanjut Everett. Cukup, Damien menyela, kepalanya pusing setelah mendengar berita itu. Miley juga tercengang. 2 dari 4 putra mereka telah bergabung dengan perusahaan. 3 tahun lalu, Ten Riddle Sir, telah mengizinkan cucu-cucunya untuk bergabung dengan perusahaan, sementara hanya Sean dan Everett yang diizinkan, karena mereka adalah yang tertua dalam keluarga mereka. Dan karena Everett belum berhasil lulus dengan gelar manajemen ketika ia pertama kali bergabung dengan perusahaan, Sean sudah bekerja sebagai atasannya. Akibatnya, Everett harus bekerja di bawah Sean, yang membuat Miley merasa sangat tertekan. Selain itu,
Tidak terduga bagi mereka bahwa Stanley telah dipilih untuk bergabung dengan perusahaan. Bab 1606. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki 3 keluarga lainnya. Tuan Riddle, Sir, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Stanley belum lulus. Bahkan jika kami belum memberimu cucu, masih ada Preston dari putra kedua Anda dan Emery dari putra ketiga Anda. Mengapa Anda harus mengutamakan putra keempat Anda? Wajah Miley memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk. Everett tampaknya sudah terbiasa mendengar teriakan ibunya, karena dia hanya berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Di sisi lain, Damien mulai kesal. Cukup, Gloria itu subur. Dia tidak hanya melahirkan 5 putra, putrinya juga kompetitif. Dia tidak sepertimu. Miley benar-benar tercengang oleh teguran tiba-tiba itu, sebagaimana Damien biasanya memanjakannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Damien membencinya sekarang. Chloe, yang duduk di pojok dalam diam, memarahi ayahnya setelah melihat Miley dimarahi habis-habisan. Ayah, bagaimana bisa ayah menggunakan kata-kata kasar seperti itu terhadap ibu? Jika Nicole tidak mendapatkan Firecrest, bagaimana Paman Daniel dan keluarganya bisa naik jabatan secepat itu? Bukankah ayah berkeliling mencari lambang lainnya? Apakah sudah ada berita? Damien memecahkan cangkirnya saat ditanyai seperti itu oleh putrinya. Dengan suara keras, cangkir itu pecah menjadi beberapa bagian, membuat Chloe ketakutan hingga ia mundur. Damien tiba-tiba berdiri dengan marah. Apa posisimu sehingga berani berkomentar tentang hal-hal ini dalam keluarga? Apa hakmu untuk menanyaiku? Apakah dia pikir aku tidak tertarik mencarinya? Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk detektif, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Benda itu tidak mungkin ditemukan. Entah dari mana Nicole mendapatkannya. Gerutu dia. Chloe merasa tertekan setelah dibentak-bentak. Dulu, saat ia sukses di dunia perfilman, orang tuanya selalu mendukung dan memanjakannya sepenuh hati, tetapi sekarang, Damien justru memperlakukannya dengan sangat kejam. Sambil menggigit bibirnya, Chloe berbalik dengan sedih dan pergi. Ketika dia melakukannya, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan kembali posisinya agar tidak membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Saat Chloe pergi, mata Miley mulai berkaca-kaca, saat itulah dia berbalik dan menatap Damien. Apa hakmu bicara seperti itu pada Chloe? Apa hakmu mengatakan itu tentangku? Kalau menurutmu Gloria yang terbaik, kenapa kamu tidak tinggal bersamanya? Begitu Miley mengucapkan kata-kata itu, dia segera berbalik dan bergegas ke atas karena takut dipukuli. Di tengah semua itu, Damien tampak lesu, seolah-olah baru saja bertanding gulat. Sungguh, tenaganya terkuras. Melihat betapa sedihnya Damien, Everett tahu bahwa inilah kesempatannya. Dia perlahan melangkah maju dan berkata, "Ayah, tentang pencarian Crash, mengapa ayah tidak serahkan saja padaku? Mungkin aku punya beberapa ide tentang bagaimana melakukannya." Bagaimanapun, Damien sudah tua. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sesuatu di pasar gelap yang tidak diketahui Damien. Jadi, akan lebih baik bagi Everett untuk melakukannya. Kau punya ide? Mata Damien langsung berbinar, merasakan bahwa putranya sendiri telah berperilaku sangat baik akhir-akhir ini. Aku bisa mencoba cara lain. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana. Everett mengangguk, meskipun dia juga tidak berani menjanjikan apapun. Baiklah, satu-satunya orang yang bisa berbagi beban denganku di rumah ini adalah kamu. Silakan saja. Tidak masalah jika kamu tidak dapat menemukan apapun, aku akan menerima hasilnya apapun itu. Damien menepuk bahu Everett dengan penuh kasih sayang. Merasa bahwa ayahnya sendiri akhirnya mengenalinya, rasa puas tumbuh dalam hati Everett. Jadi, beginilah rasanya diakui oleh orang tuaku sendiri. Aku akan memastikan untuk menemukan lambang-lambang lainnya, dan jika aku benar-benar tidak dapat menemukannya, aku akan mencurinya dari Nicole. Pikir Everett. Begitu malam tiba, Nicole mulai meneliti sistem Firecrest dan cara memecahkan kodenya. Begitu masalah terpecahkan, ia akan segera memutuskan hubungannya dengan Firecrest dan menyerahkannya kepada Zain. Namun, sistemnya terlalu rumit. Selama upaya terakhirnya untuk memecahkannya, ia menghabiskan banyak waktu.
Sepertinya memecahkan sistem keamanan tingkat tinggi seperti itu akan memakan waktu lama. Setelah 1 jam melakukan riset, Nicole memutuskan untuk mendapatkan beberapa informasi dari The Hunters. Namun, yang mengejutkan, begitu Nicole masuk ke halaman tersebut, ia melihat komentar dari Zeke untuknya. Tampaknya Zeke telah melihat sebuah misi, yang memerlukan perhatian Nicole. Nicole sangat terkejut ketika melihat misi daring yang berkaitan dengan pencarian lambang keluarga Rebi lainnya. Selain itu, jumlah penerimanya pun tidak dibatasi. Semakin banyak orang yang menerima pekerjaan tersebut, semakin baik. Siapapun yang menemukan petunjuk akan menerima hadiah uang tunai. Melihat ini, Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bab 1607. Saya tidak menyangka orang-orang ini akan mulai memburu Crash. Ditambah lagi, orang ini tahu tentang keberadaan The Hunter. Dia pasti bukan orang biasa, Nicole merenung, saat dia melihat sejumlah peretas telah menanyakan tentang misi tersebut. Nicole tidak dapat menahan rasa ingin tahunya tentang siapa orang itu. Ia mencoba melacak alamat IP pengirim. Namun, pengirim yang dimaksud juga tampak berhati-hati. Tidak ada alamat IP spesifik yang tersedia. Ia hanya dapat mengetahui lokasi umum, dan ternyata, orang itu berada di Sanjoto. Sanjoto. Keadaan menjadi semakin menarik. Nicole benar-benar ingin tahu siapa orang yang memburu Crash lainnya. Saat dia sedang berpikir, nada notifikasi terdengar dari ponselnya. Itu adalah panggilan video. Nicole mengangkat alisnya, ya ampun, si bocah nakal itu, Jared lagi. Dia mulai melakukan panggilan video. Setelah memikirkannya, dia akhirnya menjawab panggilan itu. Mengapa kamu meneleponku lewat video hari ini? Tanyanya. Orang ini jarang melakukan panggilan video karena dia sedang rapat atau di luar pikirnya. Jared menatap Nicole melalui layar dan tersenyum nakal. Aku merindukanmu. Suaranya serak dan dia mengenakan jubah putih. Seketika, Nicole tahu bahwa dia baru saja keluar dari kamar mandi. Dan yang lebih parah, dia benar-benar merayunya, sebagai pria yang tidak tahu malu. Adalah, orang tuamu membawa pergi nenek, katanya. Lebih jauh lagi, itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Ada juga nada kesal dalam suaranya. Apa yang terjadi? Nicole mengangkat alisnya, bukankah itu hebat? Akan lebih mudah bagi orang-orangmu untuk fokus pada satu area dan melakukan pekerjaan mereka. Tidak bagus. Jared mendengus tidak senang, aku ingin menginap di tempatmu malam ini. Dan, yang diinginkan gadis ini hanya berdiam diri di rumah, gerutunya. Tidaklah pantas bagi Jared untuk bertindak dengan cara yang dilakukannya di rumah keluarga Riddle, yaitu dengan menggunakan penyakit kakeknya sebagai alasan untuk menginap. Sudut bibir Nicole berkedut, karena yang diinginkan pria itu hanyalah menciumnya. Sebaiknya kamu tidak memikirkannya selama beberapa minggu ke depan, tegurnya. Nicole perlu pulih. Terakhir kali mereka bertemu, punggungnya hampir patah. Apa kau tidak merindukanku? Suara Jared tiba-tiba menjadi dalam dan sensual. Tatapannya bahkan menjadi menggoda. Pipi Nicole mulai memerah. Oh, hentikan, dasar bodoh. Mengapa dia akhir-akhir ini semakin nakal? Tanyanya pada dirinya sendiri. Melihat Nicole tersipu dan terlalu malu untuk menatapnya, Jared dengan genit melengkungkan bibirnya. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu. Lalu, dia melemparkan senyum cerah dan tampan padanya. Nicole menarik napas dalam-dalam. Kapan? Perjamuan. Aku partnermu. Jared menyandarkan kepalanya di bantal dan berbaring di tempat tidur dengan riang. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya, karena Jared benar-benar tahu cara menunjukkan pesonanya. Setiap gerakan yang dilakukannya akan membuat jantung banyak orang berdebar kencang dalam sekejap, dan jika itu adalah wanita lain, mereka akan jatuh cinta pada Jared. Beruntungnya bagi Nicole, dia memiliki pengendalian diri yang sangat kuat. Kapan aku bilang aku ingin kau menjadi pasanganku? Nicole memutar matanya dan menginterogasinya atas ucapan narsisnya. Kau tidak menginginkanku. Lalu dengan siapa kau akan pergi ke sana? Harvey, atau Lloyd? Tatapan Jared menjadi gelap. Tampaknya dia menanggapi kata-katanya dengan serius. Nicole langsung menelan ludah dan berkata, apakah kamu menjadi lebih hijau dari hari ke hari?
Nicole sudah lama tidak bertemu Harvey. Bahkan setelah sekolah dibuka kembali, dia belum melihatnya. Sedangkan Lloyd, dia tidak bisa mengerti bagaimana Lloyd bisa masuk dalam daftar musuh potensial Jared. Ada apa dengan itu? Tanyanya. Wanita ini menjadi lebih kekanak-kanakan akhir-akhir ini. Bab 1608. Nicole memutar matanya, sepertinya Tuan Jared Johnston tidak begitu percaya diri akhir-akhir ini. Jared terdiam sejenak. Kemudian, sudut bibirnya terangkat dengan licik. Wanita ini benar-benar punya cara untuk membuatku marah akhir-akhir ini, pikirnya. Kenapa aku harus melakukannya? Aku tidak peduli dengan mereka. Satu-satunya orang yang aku pedulikan adalah kamu dan hanya kamu. Tatapan mata Jared semakin dalam, hampir menangkap mata dan hati Nicole. Baiklah, aku akan membiarkanmu menjadi pasanganku malam ini. Berhentilah main-main. Nicole mengalihkan pandangan dengan jengkel. Jared berhasil melakukan apa yang ingin dia lakukan, jadi dia tersenyum nakal dan tetap diam. Nicole akhirnya menghela napas lega. Baiklah, aku akan mandi sekarang. Sambil berbicara, Nicole bersiap untuk menutup telepon. Namun, Jared mengamatinya sejenak. Baiklah, aku sudah mengizinkanmu melihatku setelah aku keluar dari kamar mandi. Setelah kau selesai, jangan pernah berpikir tentang itu. Dasar mesum, teriaknya. Dan dengan keras, dia langsung menutup telepon, lalu menarik napas dalam-dalam, khawatir dia akan meledak marah. Jared menatap layar hitam itu sambil tersenyum. Kemudian, ia mengiriminya pesan suara. Aku hanya bilang kamu harus meneleponku lewat video setelah selesai mandi. Apa yang membuatmu marah? Ketika Nicole melihat Jared masih berani mengiriminya pesan suara, ia menjadi bersemangat, siap untuk menegurnya setelah mendengar pesan tersebut. Betapa terkejutnya Nicole, wajah Nicole langsung memerah setelah mendengar pesan itu. Dasar brengsek. Kau sengaja mengatakan hal-hal yang menyesatkan. Ternyata, Nicole salah paham, tetapi alih-alih menjawab, ia malah melempar telepon genggamnya dan langsung menuju kamar mandi. Menjelang malam, rumah besar keluarga Riddle kembali ke keadaan damai dan tenang seperti biasanya. Keesokan paginya, Nicole tiba di sekolah. Semester ini, dia sudah datang ke sekolah dengan persiapan yang matang dari semester sebelumnya. Jadi, tidak akan ada yang berani mengganggunya lagi. Meskipun demikian, Austin dan yang lainnya tetap memuja dan mengidolakannya. Seperti biasa, mereka mengikutinya dengan setia dan penuh hormat dari belakang. Pagi harinya, setelah berpamitan dengan Spencer dan Samuel, Nicole kembali ke kelasnya dan menyadari bahwa semua teman sekelasnya di kelas itu sedang menatapnya. Mereka juga sesekali melihat ponsel mereka. Nicole penasaran dengan apa yang terjadi. Saat itu, Lulu dan June masuk ke dalam kelas. Begitu melihat Nicole, mereka langsung menghampirinya. Nicole, kamu telah menjadi selebriti di sekolah kita. Nicole mengangkat alisnya karena dia tidak memahaminya. Lulu cukup mengenal Nicole untuk menduga bahwa Nicole belum diberitahu tentang gosip-gosip itu. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Nicole. Lihatlah, tim produksi, Lukewam, telah membuat pengumuman. Kamu adalah pemeran utama wanita. Ya ampun, ini terlalu menarik. Apakah kau akan menjadi aktris terbaik di masa depan? Cepat, berikan aku tanda tanganmu terlebih dahulu. Saat June berbicara, ia mengeluarkan buku catatannya dan memberikannya kepada Nicole. Bab 1609. Mendengar hal itu, Bradley pun segera berlari dan bergabung dengan kelompok itu. Aku juga ingin tanda tanganmu. Awalnya, Nicole setengah hati untuk memberikan tanda tangan. Namun, orang-orang yang tidak begitu dekat dengan Nicole, dan yang tidak berani mendekatinya, segera berbondong-bondong datang. Mereka yang dekat dengan Bradley berdiri dengan gembira. Nicole, bisakah kamu memberiku tanda tangan juga? Aku khawatir aku tidak bisa memintanya lagi setelah kamu sukses besar. Satu persatu murid berdatangan, dan dalam sekejap, seluruh kelas menjadi riuh, hampir semua orang maju dan meminta tanda tangan Nicole. Nicole langsung merasa kesal. Ketakutan terbesarnya adalah dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Menghadapi buku-buku yang menumpuk di mejanya, wajah Nicole berkedut, seolah-olah dia akan kehilangan kesabarannya.
Tepat pada saat itu, bel sekolah berbunyi, dan Bu Emerson masuk untuk melihat Nicole dikelilingi oleh seluruh kelompok orang itu. Karena mengira ada sesuatu yang terjadi, dia langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kembali ke tempat duduk kalian sekarang juga." Saat itulah Nicole berhasil menghela napas lega. Lulu dan June sudah mendapatkan tanda tangan mereka terlebih dahulu, jadi mereka kembali ke tempat duduk mereka dengan gembira. Sedangkan Bradley dan yang lainnya, hanya bisa kembali dengan wajah kecewa. Namun, mata mereka, yang masih tertuju pada Nicole, masih dipenuhi harapan. Awalnya, Ibu Emerson mengira orang-orang ini sedang mengincar Nicole. Namun, begitu melihat Nicole baik-baik saja, dan semua orang memegang buku catatan, ia menyimpulkan bahwa mereka sedang menanyai Nicole tentang pekerjaan rumah. Mendengar itu, Ibu Emerson merasa lega. Saya mengerti bahwa semua orang bersemangat belajar. Namun, jangan berbondong-bondong mendatangi ketua kelas untuk mengajukan pertanyaan apapun. Itu akan menjadi beban bagi mereka, katanya. Semua orang langsung tahu bahwa Ibu Emerson salah memahami situasi. Namun, tak seorang pun mau repot-repot menjelaskannya kepadanya. Nicole, di sisi lain, merasa tersentuh karena Ibu Emerson tahu tentang masalahnya. Ia tidak menyangka Lloyd akan mengumumkan berita itu sebelum ia sempat berakting. Hal itu benar-benar membuatnya gelisah. Namun, semua sudah terjadi, dan kini, yang bisa dilakukan Nicole hanyalah menerimanya. Ibu Emerson kemudian mulai mengajar dan seluruh kelas terdiam. Tidak seorang pun menyadari bahwa Gary telah menatap Nicole. Dengan dibukanya kembali sekolah, Gary dapat melihat Nicole lagi. Namun, yang dapat ia lakukan sekarang hanyalah menatapnya dari belakang, karena tidak ada hal lain yang dapat ia lakukan untuk berinteraksi dengannya. Mengingat semester lalu, Gary memang bertingkah seperti orang bodoh. Ia masih ingin membantu Nicole dan mengingatkannya tentang hal-hal yang mungkin terlewatkan olehnya, tetapi sekarang, ia bahkan tidak lagi memiliki hak untuk mendekatinya. Perasaan itu sangat menyesakkan. Tak lama kemudian, waktu istirahat makan siang pun tiba, dan Ibu Emerson membuat pengumuman. Tahun ini, negara kita akan menyelenggarakan kompetisi di bidang ilmu komputer. Beberapa universitas ternama dari Sanjoto akan mengirimkan beberapa mahasiswa terbaik dari bidang ilmu komputer untuk berpartisipasi. Sedangkan untuk mahasiswa tingkat akhir, kita tidak memiliki mata kuliah ilmu komputer, tetapi saya tahu ada beberapa dari kalian di kelas ini yang menguasainya. Jadi, sekolah akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendaftar secara sukarela. Setiap kelas akan diwakili oleh 3 orang. Jika ada yang berminat, silakan mendaftar bersama saya. Begitu berita itu tersebar, semua orang melihat ke arah Gary. Keluarga Finlay memiliki perusahaan teknologi informasi terbesar di Sanjoto. Kakak Gary, Ryder, adalah mahasiswa terbaik dalam jurusan ilmu komputer di universitas tersebut. Sedangkan Gary, dia adalah ahli komputer paling terkenal di antara para senior. Bahkan para guru akan mencari Gary untuk segala hal tentang komputer di tingkat lanjut. Selain itu, kamera pengintai dari seluruh penjuru juga disediakan oleh keluarga Finlay. Itu sama sekali bukan rahasia. Kakak, sekolah baru saja dibuka kembali, dan kamu punya kesempatan untuk menunjukkan apa yang kamu mampu. Pada Olimpiade Matematika pada semester sebelumnya, Nicole telah mencuri perhatian. Namun kali ini, Gary akan dikenal lagi. Ia harus mendapatkan kembali statusnya semester ini. Tentu saja, Gary harus ikut, tidak perlu dipertanyakan lagi. Masalahnya, setiap kelas harus mengirimkan 3 perwakilan. Apakah ada siswa lain yang tertarik mengikuti kompetisi ilmu komputer? Ibu Emerson menatap semua orang sambil tersenyum, meskipun sebenarnya dia hanya mengeluh. Sebelumnya, ketika distrik menyelenggarakan kompetisi ilmu komputer, setiap kelas hanya diharuskan mengirimkan 1 siswa. Jadi, Gary hanya akan berpartisipasi. Siswa lainnya sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi ini. Lagi pula, siswa tahun terakhir akan memprioritaskan akademis mereka. Mereka akan segera menjadi siswa tahun terakhir. Semua orang sibuk dengan siswa mereka. Jadi, bagaimana mereka bisa menemukan waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi ilmu komputer?
Namun, kompetisi tahun ini diadakan di tingkat nasional. Jadi, setiap kelas harus mengirimkan 3 perwakilan. Selain Gary, Ibu Emerson benar-benar tidak tahu siapa lagi yang cukup berpengetahuan dalam bidang tersebut. Bahkan jika ia harus menunjuk seseorang secara sembarangan, ia tidak tahu harus menunjuk siapa. Seperti yang diduga, seluruh kelas terdiam setelah Ibu Emerson mengajukan pertanyaan itu. Vivian bergumam dengan suara lembut, "Nona, kami hanya siswa SMA. Dan tidak ada satupun dari kami yang mengambil jurusan komputer. Biasanya, kami hanya menggunakan komputer untuk belajar dan tidak lebih. Bagaimana kami bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Aku bahkan mendengar bahwa Anda harus membuat kode selama kompetisi dan mendesain perangkat lunak juga. Jika kami tidak dapat melakukan semua itu saat berpartisipasi, itu akan sangat memalukan." Itu benar. Gadis-gadis lainnya juga mulai bergumam. Dalam sekejap, seluruh kelas menjadi hening. Selain Gary, tidak ada pembicaraan tentang siapapun yang menjadi ahli dalam hal komputer. Bab 1610. Ibu Emerson memandang seluruh kelas, wajahnya menegang karena tersenyum. Menyadari betapa gelisahnya Bu Emerson, Nicole mendesah. Meskipun itu hanya desahan pelan, Miss Emerson telah memperhatikannya, memberinya secercah harapan. "Nicole, apakah kamu tahu sesuatu tentang komputer?" Performa Nicole pada semester sebelumnya telah mendorong Ibu Emerson untuk memperhatikannya. Menurutnya, Nicole adalah orang yang serba bisa dan tahu sedikit tentang segala hal. Satu-satunya hal yang Ibu Emerson tidak yakin adalah apakah Nicole memiliki keterampilan dalam hal komputer. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Nicole. Nicole tidak bisa menolak tawaran Bu Emerson di depan semua orang, jadi dia menganggukkan kepalanya pelan. "Ya, sedikit. Jika ini hanya untuk kompetisi nasional, saya rasa saya tidak perlu berbuat banyak. Saya rasa hanya perlu sedikit demonstrasi tentang apa yang saya tahu akan berhasil," simpulnya. Begitu Nicole membalas, Ibu Emerson langsung menghela napas lega. "Bagus sekali. Bagus sekali. Kalian semua tidak perlu merasa tertekan. Meskipun setiap kelas harus mengirimkan 3 perwakilan, kalian tidak harus menjadi luar biasa. Sudah cukup jika kalian bisa mewakili sekolah, mengikuti babak penyisihan, dan memperoleh sertifikat keikutsertaan." Sebenarnya, Ibu Emerson tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siapapun. Ia merasa senang selama ada orang yang bersedia mengikuti acara tersebut. "Saya benar-benar membuat keputusan yang tepat dengan menunjuk Nicole sebagai ketua kelas. Apapun yang terjadi, dia akan bersedia bekerja sama dengan saya," pikir Bu Emerson. Setelah mendengar Ibu Emerson mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti kompetisi dan memperoleh sertifikat keikutsertaan, Bradley pun menjadi tertarik. Lagi pula, ia juga suka bermain komputer. "Nona Emerson, jika Anda tidak keberatan, saya akan mengisi slot yang kosong dan bergabung dengan tim. Namun, saya tidak begitu tahu banyak. Saya biasanya hanya bermain game." Jack tak kuasa menahan diri untuk menendang Bradley dari belakang. "Dan kau masih berani ikut kompetisi ini? Kalau hanya bermain game video, aku juga tahu caranya." Di seberang ruangan, Wayne menimpali begitu mendengar bahwa mereka bisa bermain game video sambil mengikuti kompetisi. "Kau akan ikut dengan bos kami?" "Baiklah, daftarkan aku juga." Wayne melakukan hal itu karena ia merasa bahwa dia tidak boleh dipandang rendah oleh orang lain. Dengan adanya 3 siswa lagi yang ingin mengikuti kompetisi, Ibu Emerson merasa sangat terkejut. "Baiklah, kalian semua boleh pergi bersama. Kepala sekolah akan senang jika ada lebih banyak perwakilan dalam tim juga." Sebaliknya, Nicole memutar matanya ke arah Bradley. Jika dia ingin bergabung dalam kompetisi, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Dia bisa membawa Wayne dan 2 orang besar lainnya. Mereka sama sekali tidak membutuhkan saya untuk mengisi posisi itu. Akan tetapi, sekarang setelah Ibu Emerson menunjuk mereka berlima untuk mengikuti kompetisi, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Bradley berkeringat dingin begitu dia menerima tatapan dari Nicole. "Apa yang kulakukan? Aku hanya bekerja sama dengan Miss Emerson dan Nicole. Aku bahkan mengajak 2 orang lagi bersama kami.
Mengapa Nicole begitu tidak senang? Begitu melihat bahwa Miss Emerson telah pergi, Bradley segera bertanya kepada Nicole dengan suara pelan, "Nicole, apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa kau menatapku?" Nicole menanggapinya dengan tatapan kosong. "Tidak ada. Kamu melakukannya dengan baik. Sangat baik." Nicole mengepalkan tangannya saat mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Bradley begitu ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri tegak. Pada saat itu, Bradley mulai merasakan keinginan kuat untuk buang air kecil. "Aku mau ke kamar mandi." Memang, Bradley begitu penakut sampai-sampai dia hampir mengompol. Namun, kehadiran Nicole terkadang bisa sangat menakutkan. Melihat Bradley melarikan diri dengan tergesa-gesa, Lulu menjadi bingung. "Nicole, apa yang terjadi? Apa kamu tidak senang?" Sebagai tanggapan, Nicole menggerutu. "Aku kesal dengan si peniru itu, Bradley. Kalau dia mau bergabung, dia bisa mengatakannya lebih awal." Lulu dan June tidak mengerti apa yang dikatakan Nicole. Mereka saling menatap dengan wajah penuh kebingungan. Suasana di antara mereka bertiga sama sekali tidak menyenangkan. Namun, Gary, yang duduk tepat di belakang, entah kenapa tampak senang. "Akhirnya, aku bisa ikut kompetisi lagi dengan Nicole. Tidak masalah siapa pesaingnya. Selama dia bisa bersama Nicole dan menunjukkan kelebihannya padanya, Gary akan sangat senang." Saat Wayne melihat senyum langka teman sekelasnya, ia menggoda Gary, "Bos, kenapa tiba-tiba suasana hatimu jadi begitu baik?